Di depan semua orang, ibu mertuaku mengus ibuku dari rumah peninggalan ayahku sendiri. Suamiku berdiri di sampingnya, tertawa sinis sambil berkata, "Kalian takkan bisa melawan." Tapi senyum tipis ibuku pagi itu ternyata menyimpan kejutan besar. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Udara di ruang tamu luas rumah bergaya kolonial di kawasan Polonia itu terasa menyesakan, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Wangi parfum mahal para sosialita Medan bercampur dengan aroma kopi sidikalang yang disuguhkan di atas meja marmer. Di tengah kerumunan itu, Aruna berdiri dengan jemari yang saling bertaut erat, mencoba menahan getaran di tangannya. Hari ini seharusnya menjadi peringatan setahun meninggalnya sang ayah, namun Nyonya Fatma, ibu mertuanya, justru mengubahnya menjadi ajang pamer kekuasaan. Nyonya Fatma berdiri di tengah ruangan dengan kebaya bludru merah hati yang mencolok. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak angkuh, sementara matanya yang tajam menyapu setiap sudut rumah yang sudah berdiri sejak zaman Belanda itu. Di sampingnya, Riko, suami yang selama 3 tahun ini dipuja Aruna, berdiri dengan tangan bersedekap. Tidak ada sisa tatapan cinta di mata pria itu. Yang ada hanyalah sorot mata dingin yang asing. Semua yang hadir di sini harus tahu, suara Nyonya Fatma menggelegar, memutus percakapan kecil para tamu. Rumah ini, dengan segala sejarah dan kemegahannya, secara resmi telah beralih kepemilikan. Tidak ada lagi nama keluarga lama di sertifikat tanah ini. Semua sudah menjadi milik keluarga kami, keluarga besar Dirgantara. Aruna merasa jantungnya seperti dihantam godam besar. Ia menatap Riko, berharap suaminya akan menyangkal atau setidaknya menunjukkan rasa bersalah. Namun, Riko justru menarik sudut bibirnya, membentuk senyum sinis yang menyakitkan. Aruna teringat bagaimana beberapa bulan lalu Riko membujuknya untuk menandatangani beberapa berkas yang katanya adalah urusan pajak warisan. Ternyata, itu adalah surat pemindahan hak milik yang disusun dengan sangat rapi dan licik. Di sudut lain, Ibu Rahayu, ibu kandung Aruna, duduk dengan tenang. Wajahnya yang mulai dimakan usia tampak pucat. Namun ia tetap menjaga punggungnya tegak. Ia hanya mengenakan kain batik sederhana, sangat kontras dengan kemewahan yang dipamerkan besannya. Ibu Rahayu tidak bersuara. Bahkan ketika Nyonya Fatma mulai memberikan isyarat kepada 2 orang pria berbadan tegap di dekat pintu. Jadi, Nyonya Fatma melanjutkan sambil melangkah mendekati Ibu Rahayu. Karena rumah ini sudah bukan milik kalian, saya rasa tidak pantas jika masih ada orang asing yang menumpang di sini. Rahayu, aku sudah menyiapkan koper-kopermu di teras. Kamu dan anakmu yang tidak tahu diuntung ini bisa angkat kaki sekarang juga. Suasana seketika hening. Para tamu saling berbisik. Ada yang menatap iba, namun lebih banyak yang mencibir. Di Medan, harga diri adalah segalanya. Dan hari ini, harga diri Aruna dan ibunya sedang diinjak-injak di hadapan publik. Mas, apa maksud semua ini? Suara Aruna gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini rumah peninggalan ayah. Kamu tahu betapa berartinya rumah ini bagi kami. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Riko melangkah maju, mendekati istrinya. Ia merapikan kerah baju Aruna dengan gerakan yang seolah-olah perhatian. Namun kata-katanya penuh racun. Dunia sudah berubah. Aruna, cinta tidak bisa membayar utang-utang perusahaan keluargaku. Rumah ini adalah aset yang sangat berharga di pusat kota Medan. Lagi pula, ibumu itu hanya beban. Kalian takkan bisa melawan. Semua dokumen hukum sudah sah. Polisi pun akan berada di pihakku jika kalian mencoba bertahan. Tawa sinis Riko meledak, menyatu dengan tawa rendah ibunya. Nyonya Fatma kemudian memberikan tanda kepada orang-orang suruhannya. Tanpa belas kasihan, lengan Ibu Rahayu ditarik paksa untuk berdiri. Aruna menjerit, mencoba menahan ibunya, namun Riko menghalanginya dengan kasar. "Keluar!" teriak Nyonya Fatma. "Bawa barang-barang rongsokan kalian. Jangan biarkan satupun sampah mereka tertinggal di rumah mewah ini."
Ibu Rahayu terseret hingga ke pintu depan. Para tamu menepi, memberikan jalan seolah takut tertular kemiskinan yang tiba-tiba menimpa kedua wanita itu. Di teras rumah, di bawah langit medan yang mulai mendung, beberapa koper tua sudah tergeletak di lantai semen yang dingin. Aruna jatuh bersimpuh di samping ibunya yang kini berdiri di halaman. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib dan kebodohannya karena telah mempercayai pria seperti Riko. Ia menatap gedung rumah 2 lantai yang penuh kenangan masa kecilnya, yang kini dihuni oleh para serigala berbulu domba. Namun, di tengah isak tangis Aruna, ia merasakan sebuah tepukan lembut di bahunya. Ia mendongak dan melihat ibunya. Tidak ada air mata di wajah Ibu Rahayu. Alih-alih sedih, wanita tua itu justru menatap ke arah Riko dan Nyonya Fatma yang berdiri di atas teras dengan angkuh. Ibu Rahayu menarik napas dalam, lalu sebuah senyum tipis, sangat tipis namun penuh arti, terukir di bibirnya. Matanya yang biasanya redup kini bersinar dengan ketajaman yang belum pernah Aruna lihat sebelumnya. Pagi itu, di tengah kehinaan yang luar biasa, senyum itu tampak sangat ganjil. "Biarkan saja, Aruna," bisik Ibu Rahayu pelan, namun suaranya terdengar sangat mantap di telinga anaknya. "Biarkan mereka merasa menang hari ini. Mereka hanya melihat kulitnya, tapi tidak tahu apa yang tertanam di bawah tanah ini." Riko yang mendengar bisikan itu tertawa lebih keras. "Masih bisa sombong, Bu? Ingat, kalian sekarang gelandangan. Pergi sana ke pinggiran Sungai Deli. Mungkin di sana ada tempat untuk orang kalah seperti kalian." Ibu Rahayu tidak membalas. Ia hanya menggenggam tangan Aruna dengan erat, seolah menyalurkan kekuatan yang sangat besar. Aruna tertegun. Ia tahu ibunya bukan orang sembarangan, namun ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kesederhanaan itu, ibunya sedang merencanakan sesuatu yang akan menjatuhkan seluruh kesombongan keluarga Dirgantara hingga ke dasar bumi. Kejutan besar sedang menanti di balik senyum misterius sang ibu. Langit di atas langit Polonia mendadak berubah gelap. Seolah-olah alam di medan pun ikut murka menyaksikan kezaliman yang baru saja terjadi. Rintik hujan mulai turun satu persatu, membasahi koper-koper tua yang tergeletak di halaman. Nyonya Fatma dan Riko sudah masuk kembali ke dalam rumah, membanting pintu jati besar itu dengan keras, meninggalkan Aruna dan Ibu Rahayu dalam kedinginan. Aruna masih terisak. Jemarinya memutih karena menggenggam tali tasnya dengan sangat kencang. Ia menatap nanar ke arah jendela lantai atas, tempat di mana dahulu ayahnya sering berdiri menyesap kopi sambil memandang taman. "Ibu, kita harus kemana?" tanya Aruna dengan suara parau. "Semua tabunganku sudah lari ke rekening Riko untuk modal usahanya yang ternyata palsu itu. Kita tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini, tanah ini semuanya sudah dirampas." Ibu Rahayu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan menuju salah satu koper yang paling kecil. Sebuah koper kulit tua yang sudut-sudutnya sudah mengelupas. Dengan tenang, ia mengusap sisa air hujan di permukaan koper itu. Senyum misterius yang tadi sempat terlihat kini berganti dengan raut wajah yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap Aruna, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan sorot mata seorang panglima yang siap memimpin peperangan. "Jangan pernah katakan kita tidak punya apa-apa, Aruna," ucap Ibu Rahayu. Suaranya datar namun berwibawa, sanggup menembus suara gemuruh guntur di kejauhan. "Ayahmu adalah orang yang sangat teliti. Dia tahu siapa yang dia hadapi sejak pertama kali Riko datang melamarmu. Dia tahu keluarga Dirgantara itu ibarat lintah yang hanya akan kenyang jika sudah mengisap darah hingga kering." Aruna terbelalak. "Maksud ibu? Kalau ayah tahu, kenapa dia membiarkan pernikahan ini? Kenapa dia membiarkan rumah ini atas nama mereka?" Ibu Rahayu memberikan isyarat agar Aruna membantunya mengangkat koper. Mereka berjalan perlahan keluar dari gerbang tinggi rumah tersebut, menuju jalan raya yang mulai dipadati kendaraan. "Rumah ini adalah umpan, Aruna. Sebuah jebakan yang sudah dipasang sejak bertahun-tahun lalu. Ayahmu memberikan apa yang mereka inginkan, agar mereka menunjukkan wajah aslinya. Dan hari ini, mereka sudah benar-benar menunjukkannya di depan seluruh relasi bisnis di kota ini." Mereka menghentikan sebuah taksi kuning yang melintas. Ibu Rahayu menyebutkan sebuah alamat di daerah pinggiran kota,
jauh dari kemewahan pusat kota Medan. Selama perjalanan, Ibu Rahayu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan. Ia menekan beberapa tombol, dan Aruna bisa mendengar ibunya berbicara dengan seseorang di ujung telepon dengan nada yang sangat formal. "Ini saya. Waktunya sudah tiba. Aktifkan semua pembekuan aset di bawah yayasan utama. Dan pastikan notaris kita sudah siap di kantor besok pagi," ucap Ibu Rahayu singkat sebelum mematikan telepon. Aruna merasa seperti sedang melihat sosok asing di sampingnya. Ibunya, yang selama ini hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga yang gemar berkebun dan memasak, kini bicara soal pembekuan aset dan yayasan. Setibanya mereka di sebuah rumah sederhana namun asri di daerah Johor, Ibu Rahayu langsung mengajak Aruna masuk ke sebuah ruang kerja kecil yang terkunci rapat. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Ibu Rahayu memutar kode kombinasi dengan cekatan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Di sampulnya tertera lambang keluarga besar mereka yang sudah lama tidak Aruna lihat. Riko dan ibunya berpikir bahwa kekayaan ayahmu hanya sebatas rumah di Polonia dan beberapa ruko di pusat pasar. Ibu Rahayu membuka map itu, memperlihatkan tumpukan dokumen legal yang dilaminasi dengan rapi. Mereka tidak tahu bahwa ayahmu adalah pemegang saham utama di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi pemasok tunggal bagi pabrik-pabrik milik keluarga Dirgantara. Selama ini, aset itu disembunyikan di bawah nama sebuah yayasan pendidikan yang dikelola oleh tangan kanan ayahmu. Aruna menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Nilai angka yang tertera di sana sangat fantastis. Jauh melampaui harga rumah kolonial yang baru saja dirampas Riko. Tapi, Bu, Riko bilang dia sudah memindahkan hak milik rumah itu secara sah. Bagaimana kita bisa mengambilnya kembali? Biarkan dia memilikinya untuk sementara, Ibu Rahayu berkata sambil mengusap rambut Aruna. Rumah itu memiliki cacat hukum yang sengaja diciptakan. Ada sebuah klausul dalam sertifikat asli yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan tanpa persetujuan Dewan Adat. Riko memalsukan tanda tangan, tapi dia tidak tahu bahwa tanda tangan yang dia palsukan itu adalah tanda tangan yang sudah sengaja ayahmu ubah polanya 5 tahun sebelum wafat. Ibu Rahayu berdiri, berjalan menuju jendela dan menatap ke arah luar. Besok, Riko akan mencoba menggadaikan sertifikat rumah itu ke bank untuk menutupi utang perusahaannya yang sedang diambang kebangkrutan. Dan saat itulah, kita akan memotong semua akses oksigen bagi bisnis mereka. Dia pikir dia sudah menang karena berhasil mengusir kita. Padahal, dia baru saja menggali liang kuburnya sendiri. Ketegangan di dada Aruna perlahan berganti menjadi api dendam yang membara. Ia teringat tawa sinis Riko dan hinaan Nyonya Fatma. Ternyata, selama ini mereka sedang menari di atas bom waktu. Aruna menyadari bahwa ibunya bukan sedang kalah, melainkan sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan lawan dengan satu serangan mematikan. "Malam ini kita istirahat," kata Ibu Rahayu tenang. "Siapkan pakaian terbaikmu yang masih tersisa. Besok, kita akan membuat mereka memohon ampun di lantai yang baru saja mereka banggakan." Pagi di kota Medan disambut dengan mendung tipis yang menggelayut di atas menara air Tirtanadi. Di dalam rumah besar di Polonia, suasana justru tampak sangat kontras. Nyonya Fatma dan Riko duduk di meja makan kayu jati yang panjang, menikmati sarapan mewah dengan perasaan menang. Nyonya Fatma sesekali mengelus permukaan meja itu seolah sedang membelai tumpukan emas. Bagi mereka, keberhasilan mengusir Aruna dan ibunya adalah sebuah pencapaian besar. Sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan bisnis keluarga Dirgantara yang sebenarnya sudah mulai keropos di bagian dalam. "Riko, segera hubungi pihak ban hari ini," perintah Nyonya Fatma sambil mengunyah sepotong roti dengan anggun. "Sertifikat itu sudah di tangan kita. Gunakan sebagai jaminan untuk pinjaman modal kerja. Kita harus segera menutup lubang di pabrik pengolahan kelapa sawit kita sebelum para investor di Belawan mulai mencium bau busuk kebangkrutan kita." Riko mengangguk mantap, meskipun ada sedikit gurat kelelahan di matanya. "Tenang saja, Ma. Notaris rekanan kita sudah memastikan semua dokumen terlihat sempurna. Aruna itu terlalu lugu. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia tanda tangani kemarin.
Dan ibunya? Wanita tua itu pasti sekarang sedang menangis di pinggiran kota. Mereka tidak punya kuasa apa-apa lagi di medan ini. Namun, tawa mereka terhenti ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Dua orang pria berseragam safari turun dan dengan tegas meminta izin masuk. Rico mengerutkan kening, mengira itu adalah utusan dari bank yang ia hubungi. Namun, saat tamu-tamu itu masuk ruang tamu, mereka tidak membawa berkas pinjaman, melainkan sebuah map merah dengan stempel resmi kepolisian dan otoritas pertanahan. "Selamat pagi, Saudara Rico Dirgantara," ucap salah satu pria dengan suara berat. "Kami datang untuk memberikan surat pemberitahuan pembekuan aset atas bangunan ini. Ada laporan masuk mengenai dugaan pemalsuan dokumen otentik dan pelanggaran status tanah ulayat yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional." Wajah Rico seketika pucat pasi. "Apa maksud Anda? Ini rumah saya. Saya punya sertifikatnya." "Sertifikat yang Anda pegang sedang dalam peninjauan ulang, Pak," jawab petugas itu tanpa ekspresi. "Kami juga menerima perintah dari pengadilan untuk memasang garis pembatas di area depan sebagai tanda bahwa properti ini dalam status sengketa. Anda dilarang melakukan transaksi apapun terkait bangunan ini sampai sidang pertama dilaksanakan." Nyonya Fatma berdiri dengan emosi yang meledak. "Ini tidak mungkin. Siapa yang berani melaporkan ini? Ini pasti kesalahan." Di tengah kekacauan itu, ponsel Rico berdering. Itu adalah panggilan dari manajer operasional pabriknya. Dengan tangan gemetar, Rico mengangkat telepon tersebut. Suara di seberang sana terdengar panik, melaporkan bahwa pemasok utama tandan buah segar kelapa sawit mereka secara serentak membatalkan kontrak kerjasama. Tidak hanya itu, seluruh rekening perusahaan keluarga Dirgantara telah dibekukan oleh pihak bank atas permintaan sebuah yayasan besar yang ternyata merupakan penjamin utama kredit mereka selama ini. Perusahaan kita semua aksesnya diputus," bisik Rico dengan suara tercekat. Semua pemasok berhenti mengirim barang. Mereka bilang ada perintah dari pemilik modal tertinggi. Tapi siapa? Kita selama ini tidak pernah tahu siapa pemilik asli yayasan itu. Saat itulah, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Aruna turun dari mobil tersebut, diikuti oleh Ibu Rahayu. Kali ini, mereka tidak tampak seperti wanita malang yang diusir kemarin. Aruna mengenakan setelan blazer berwarna biru gelap yang tegas. Sementara Ibu Rahayu tampak sangat berwibawa dengan kebaya sutra berwarna emas. Mereka melangkah masuk ke halaman dengan kepala tegak, melewati para petugas yang sedang memasang segel. Nyonya Fatma berlari ke arah teras. Wajahnya merah padam karena amarah. "Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Pergi. Kalian sudah tidak punya hak di sini." Ibu Rahayu berhenti tepat di depan anak tangga, menatap Nyonya Fatma dengan tatapan yang sangat tenang namun mematikan. "Kami di sini bukan untuk bertamu, Fatma. Kami di sini untuk menyaksikan bagaimana sebuah istana yang dibangun dari hasil rampasan mulai runtuh." Kau yang melakukan semua ini?" tanya Rico, menunjuk ke arah Ibu Rahayu dengan jari yang bergetar. "Bagaimana mungkin? Kau hanya seorang janda tua yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Ibu Rahayu tersenyum. Senyum yang sama dengan yang ia tunjukkan kemarin pagi, senyum yang menyimpan kejutan besar. "Kau meremehkan mendiang suamiku, Rico, dan kau sangat meremehkanku. Kau pikir dengan mencuri sertifikat rumah ini, kau sudah menguasai segalanya? Kau tidak tahu bahwa rumah ini hanyalah bagian terkecil dari apa yang kami miliki. Tapi rumah ini adalah harga diri suamiku. Dan aku tidak akan membiarkan tangan kotor seperti kalian menyentuhnya lebih lama lagi." Aruna melangkah maju, berdiri di samping ibunya. Ia menatap Rico dengan rasa jijik yang mendalam. "Kamu bilang kami takkan bisa melawan. Mas, kamu salah. Kami tidak melawan dengan otot atau makian seperti yang ibumu lakukan. Kami melawan dengan hukum yang sebenarnya. Mulai detik ini, kamu bukan lagi direktur di perusahaanmu sendiri. Karena yayasan yang menyuntikkan modal ke sana adalah milik keluarga kami. Dan kami baru saja menarik seluruh saham kami." Dunia seolah runtuh bagi Rico. Ia jatuh terduduk di kursi teras yang mahal itu, sementara Nyonya Fatma mulai berteriak histeris, menyalahkan para petugas yang terus bekerja.
Ketegangan memuncak di halaman rumah yang dulu begitu tenang. Para tetangga di kawasan elit Polonia mulai keluar ke pagar rumah masing-masing, menyaksikan kehancuran keluarga Dirgantara yang terjadi begitu cepat di depan mata. Ibu Rahayu kemudian mengeluarkan sebuah kunci kecil dari tasnya. Kunci kuningan tua yang tampak sangat antik. Riko, rumah ini punya rahasia yang tidak akan pernah bisa kau buka meski kau punya 1000 sertifikat palsu. Dan rahasia itu akan segera membuatmu mengerti mengapa ayah Aruna selalu berkata bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling mahal di kota Medan ini. Langit Medan yang tadinya mendung mulai meneteskan hujan gerimis, menciptakan suasana yang kian mencekam di halaman rumah Polonia tersebut. Riko masih terduduk lemas, sementara Nyonya Fatma terus merutuk dengan suara melengking, mencoba mengusir para petugas yang kini mulai mendokumentasikan setiap jengkal properti tersebut. Aruna berdiri dengan tenang, namun di dalam dadanya, ada perasaan campur aduk antara puas dan pedih melihat lelaki yang pernah ia cintai kini hancur seperti butiran debu. Ibu Rahayu melangkah perlahan menuju sebuah pilar besar di sudut teras. Pilar itu tampak biasa saja, terbuat dari beton kokoh dengan ukiran motif Melayu Delhi yang rumit. Namun, Ibu Rahayu tidak menatap ukiran itu, melainkan meraba bagian bawah dasar pilar yang tertutup oleh pot bunga besar. Dengan kekuatan yang tak disangka-sangka, ia menggeser pot tersebut dan menekan sebuah lekukan kecil di lantai semen. "Apa yang kau lakukan, orang tua gila?" teriak Nyonya Fatma dengan napas terengah-engah. "Jangan coba-coba merusak bangunan milikku." Ibu Rahayu tidak bergeming. Dari balik lipatan kebayanya, ia mengeluarkan kunci kuningan antik yang tadi ia tunjukkan. Ia memasukkan kunci itu ke sebuah lubang yang nyaris tak terlihat di sela-sela ubin. Dengan sekali putar, terdengar bunyi klik mekanis yang berat. Sebuah laci kecil di bagian bawah pilar terbuka, menampakkan sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat namun sangat kokoh. "Riko, kau menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mencari brankas ayah Aruna di dalam rumah ini. Kau membongkar lemari, memeriksa balik lukisan, bahkan merusak dinding perpustakaannya." Ibu Rahayu berbicara tanpa menoleh. Suaranya dingin seperti angin malam di Danau Toba. "Tapi kau lupa satu hal. Ayah Aruna adalah seorang insinyur yang mencintai tanah ini. Dia tidak pernah menyimpan rahasianya di dalam bangunan yang bisa kau kuasai dengan surat palsu. Dia menyimpannya di pondasi." Ibu Rahayu membuka kotak besi itu. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk hitam dan tumpukan kertas segel lama berwarna kusam. Aruna mendekat. Hatinya berdegup kencang. Ia sendiri tidak pernah tahu keberadaan kotak rahasia ini. Di dalam sini, Ibu Rahayu mengangkat kertas-kertas itu. Adalah bukti asli aliran dana haram yang digunakan keluargamu untuk membangun pabrik pertama kalian di Belawan 20 tahun lalu. Ayahmu, Dirgantara Senior, meminjam uang dari mendiang suamiku dengan jaminan seluruh sisa saham perusahaan kalian jika kalian gagal bayar dalam waktu 2 dekade. Dan hari ini, tepat 20 tahun masa perjanjian itu berakhir. Wajah Riko yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia teringat cerita ayahnya tentang seorang investor bayangan yang menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan di masa lalu. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok itu adalah ayah mertuanya sendiri, pria yang selama ini ia anggap sebagai pengusaha rendahan yang beruntung punya rumah di Polonia. "Jadi, selama ini, kami bekerja untuk kalian?" tanya Riko dengan suara yang hampir menghilang. "Lebih tepatnya, kalian menjaga harta kami sampai saat yang tepat untuk kami ambil kembali," sahut Ibu Rahayu dengan senyum tipis yang mematikan. "Senyumku kemarin pagi bukan karena aku gila, Riko. Aku tersenyum karena aku tahu, saat kau melempar koper kami keluar gerbang, kau sebenarnya sedang membuang satu-satunya pelindung yang bisa menjagamu dari jeratan hukum." Nyonya Fatma mencoba menerjang Ibu Rahayu untuk merebut kertas-kertas itu, namun dengan sigap petugas kepolisian menghalanginya. "Ibu, tolong tenang. Tindakan Anda hanya akan memperberat posisi putra Anda," tegur petugas itu dengan tegas. Ibu Rahayu menyerahkan flash disk dan kertas-kertas itu kepada Aruna. "Bawa ini ke pengacara kita di Jalan Imam Bonjol, Aruna. Di dalam sana ada rekaman percakapan saat Riko memalsukan tanda tangan surat pemindahan hak milik rumah ini. Ayahmu sudah memasang kamera tersembunyi di ruang kerjanya sejak dia tahu Riko mulai mendekatimu dengan niat tidak tulus."
Aruna menatap ibunya dengan kekaguman yang mendalam. Selama ini ia menganggap ibunya adalah sosok yang lemah dan perlu dilindungi. Namun ternyata ibunya adalah benteng terakhir yang menjaga kehormatan keluarga mereka. Aruna mengambil dokumen itu, merasakan beban sejarah dan perjuangan ayahnya di tangannya. "Ayo kita pergi dari sini, Bu," ajak Aruna. Rumah ini sudah tercemar oleh aroma keserakahan mereka. Biarkan hukum yang membersihkannya. Saat mereka berjalan menuju mobil, Riko berlari ke arah pagar, berteriak memanggil nama Aruna. "Aruna, maafkan aku. Kita bisa bicarakan ini. Sayang, jangan lakukan ini pada keluargaku." Aruna berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh. Ia hanya menatap jalanan aspal yang basah di depannya. "Kamu benar tentang satu hal kemarin, Mas. Kamu bilang kami takkan bisa melawan. Faktanya, kami memang tidak perlu melawan. Kami hanya perlu menunggu sampai kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan kesombonganmu." Mobil mereka meluncur perlahan meninggalkan kompleks Polonia, meninggalkan Riko yang jatuh bersimpuh di genangan air hujan dan Nyonya Fatma yang terus berteriak histeris. Di dalam mobil, Ibu Rahayu kembali bersandar di kursi dengan tenang, menutup matanya seolah baru saja menyelesaikan sebuah tugas besar yang melelahkan. "Kita akan ke Brastagi sebentar, Aruna," gumam Ibu Rahayu pelan. "Udara di sana lebih bersih untuk merencanakan langkah kita selanjutnya. Permainan ini baru saja dimulai, dan Ibu ingin pastikan mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi di seluruh Sumatera Utara ini." Perjalanan menuju Brastagi ditempuh dalam diam yang panjang. Mobil yang membawa Aruna dan ibunya mendaki jalanan berkelok melintasi daerah Sibolangit. Di luar jendela, kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan tropis dan tebing-tebing curam yang membatasi jalan raya. Suasana dingin yang menusuk tulang perlahan mulai terasa merayap masuk ke dalam kabin mobil. Namun hati Aruna terasa jauh lebih hangat dibandingkan beberapa jam yang lalu saat ia masih meratap di halaman rumahnya sendiri. Ibu Rahayu meminta sopir untuk berhenti di sebuah villa tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus, jauh dari keramaian pasar buah Brastagi. Villa itu bukan bangunan mewah modern, melainkan rumah batu bergaya kolonial yang terawat dengan sangat baik. Di pintu masuknya, terukir sebuah nama yang hanya dipahami oleh keluarga mereka, Harta Sabam. Sabam adalah nama tengah mendiang ayah Aruna yang jarang digunakan di depan publik. "Turunlah, Aruna. Di sini kita bisa berpikir jernih tanpa perlu khawatir ada telinga yang menguping," kata Ibu Rahayu sambil melangkah keluar. Setelah masuk ke dalam villa, Ibu Rahayu menyalakan perapian. Sambil menatap api yang mulai menjilat kayu bakar, ia mulai bercerita. "Selama ini kau mengenali ayahmu sebagai pengusaha kontraktor biasa di Medan, bukan? Tapi di tanah ini, di tanah Karo hingga ke pesisir Belawan, ayahmu adalah sosok di balik layar yang mengatur sirkulasi modal banyak pengusaha besar, termasuk keluarga Dirgantara." Aruna duduk di kursi rotan di depan ibunya, memeluk tubuhnya sendiri. "Kenapa ayah merahasiakan semua ini dariku, Bu? Kenapa aku dibiarkan menikah dengan Riko jika ayah sudah tahu niat buruk mereka?" Ibu Rahayu menarik napas dalam, matanya menatap kejauhan. "Ayahmu ingin kau belajar tentang karakter manusia, Aruna. Dia sangat mencintaimu, tapi dia tahu dia tidak akan selamanya ada untuk menjagamu. Dia memberikanmu kebebasan memilih untuk melihat apakah kau bisa mencium bau pengkhianatan. Sayangnya, cintamu saat itu membutakan segalanya. Namun, ayahmu tetap menyiapkan jaring pengaman. Dia tidak akan membiarkan putrinya jatuh tanpa ada alas yang kuat." Ibu Rahayu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam lemari di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat sebuah peta wilayah perkebunan di daerah Langkat dan Deli Serdang. Ada beberapa titik yang ditandai dengan tinta merah. Riko dan ibunya sekarang pasti sedang kebingungan mencari bantuan ke sana-sini di Medan. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua pintu sudah ibu tutup. Ibu Rahayu menunjuk salah satu titik di peta. Pabrik pengolahan mereka di Belawan berdiri di atas tanah yang hak gunanya sebenarnya sudah berakhir bulan lalu. Ayahmu secara diam-diam membeli hak atas tanah itu melalui pihak ketiga 3 tahun sebelum dia meninggal. Jadi, bukan hanya rumah di Polonia yang bermasalah,
Tapi jantung bisnis mereka pun sebenarnya berdiri di atas tanah milik kita. Aruna terperangah. Strategi ayahnya begitu rapi dan sistematis. Seolah-olah ayahnya sudah memprediksi setiap langkah yang akan diambil oleh keluarga Dirgantara. Jadi, mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi sekarang. Secara hukum, mereka masih punya nama perusahaan itu. Tapi tanpa pasokan buah sawit dari perkebunan kita, dan tanpa tanah untuk pabrik mereka, nama itu tidak lebih dari sampah, tegas Ibu Rahayu. Besok, pengacara kita akan melayangkan gugatan pengosongan lahan untuk pabrik mereka. Mereka akan dipaksa membayar denda yang nilainya cukup untuk membuat mereka jatuh miskin 7 turunan. Ketegangan baru muncul di benak Aruna. Ia mengenal Riko. Pria itu bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang licik. Bu, Riko pasti akan melakukan segala cara. Dia punya koneksi dengan orang-orang di pelabuhan dan beberapa preman di Medan. Aku takut mereka akan bertindak nekat. Ibu Rahayu tertawa kecil. Suara tawa yang jarang sekali didengar Aruna. Di Sumatera Utara ini, Aruna, ada satu hukum yang tak tertulis. Kekuatan bukan hanya soal siapa yang punya otot paling besar, tapi siapa yang memegang kunci kehidupan orang lain. Preman-preman yang kau takuti itu, mereka makan dari zakat dan bantuan yang setiap tahun disalurkan oleh yayasan ayahmu. Jika mereka harus memilih antara Riko yang sombong atau keluarga kita yang memberi mereka makan, kau tahu siapa yang mereka pilih. Ibu Rahayu berdiri dan menghampiri Aruna, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Malam ini, biarkan mereka merayakan kemenangan palsu mereka di rumah Polonia itu untuk terakhir kalinya. Besok, saat matahari terbit di atas Gunung Sinabung, mereka akan menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi mereka telah kehilangan seluruh dunianya. Di tengah dinginnya malam Brastagi, Aruna merasa sebuah kekuatan baru merayap ke dalam dirinya. Ia bukan lagi Aruna yang lemah dan cengeng. Ia adalah putri dari Sabam, sang penguasa bayangan tanah Delhi, dan ia siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Malam di Brastagi berlalu dengan keheningan yang tajam, namun di Medan, rumah di kawasan Polonia itu bagaikan kapal yang sedang karam. Riko mondar-mandir di ruang tamu yang kini terasa asing baginya. Segel kepolisian yang terpasang di pagar depan seolah menjadi garis kematian bagi reputasinya. Berkali-kali ia mencoba menghubungi rekan bisnisnya di Belawan dan para pejabat bank di Jalan Balai Kota, namun hasilnya nihil. Ponselnya hanya memberikan nada sibuk atau pesan otomatis bahwa nomor tersebut tidak lagi melayani komunikasinya. Nyonya Fatma duduk di kursi goyangnya dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Riko, kau bilang semuanya sudah aman. Kau bilang surat-surat itu tidak bercelah. Teriaknya dengan suara parau. Sekarang pabrik kita berhenti beroperasi karena tanahnya diklaim orang lain. Bagaimana kita bisa membayar bunga pinjaman minggu depan? Aku tidak tahu, Ma. Aku tidak menyangka janda tua itu menyimpan taring sedalam ini. Riko membalas dengan bentakan. Frustrasinya memuncak. Aruna juga tidak pernah bilang kalau ayahnya punya yayasan sebesar itu. Mereka menipu kita dengan kesederhanaan mereka. Dalam kepanikannya, Riko mengambil sebuah keputusan nekat. Ia teringat akan seorang maklar tanah gelap yang biasa beroperasi di daerah Labuhan Delhi. Riko berpikir jika ia bisa menjual rumah Polonia ini dengan harga murah di bawah tangan kepada pihak yang berani melawan hukum, setidaknya ia punya modal untuk melarikan diri ke luar negeri sebelum semuanya benar-benar runtuh. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini sedang dipantau oleh mata-mata yang setia kepada keluarga Ibu Rahayu. Keesokan paginya, seorang pria tambun dengan pakaian serba hitam datang ke rumah itu. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pembeli potensial yang tidak peduli dengan status sengketa. Riko, yang sudah gelap mata, langsung membawa pria itu ke ruang kerja mendiang ayah Aruna untuk menandatangani sebuah kesepakatan rahasia. Anda yakin bisa mengurus masalah segel polisi ini? Tanya Riko sambil menyodorkan map berisi salinan sertifikat yang ia pegang. Pria itu tersenyum aneh. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Riko berdiri. Di Medan ini, Pak Riko, selama ada uang, tembok penjara pun bisa bicara. Tapi saya butuh bukti asli sertifikat ini sekarang juga untuk dibawa ke bos saya. Tanpa ragu,
Riko mengeluarkan sertifikat asli dari brankas kecil di meja kerja. Namun, saat pria itu memeriksa lembaran-lembaran kertas tersebut dengan sebuah lampu kecil khusus, wajahnya berubah drastis. Ia melempar sertifikat itu ke atas meja seolah-olah itu adalah barang menjijikan. "Kau mencoba menipuku, Riko?" tanya pria itu dengan nada mengancam. "Ini bukan sertifikat asli. Ini adalah kertas replika yang dicetak dengan sangat canggih. Polanya memang mirip, tapi segel air di dalamnya bertuliskan, milik Yayasan Sabam Mandiri. Kau bahkan tidak punya barang aslinya sejak awal." Riko tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia memeriksa kembali kertas itu dengan tangan gemetar. Benar saja, di bawah cahaya tertentu, sebuah tanda air yang sangat samar muncul, membuktikan bahwa dokumen yang ia banggakan selama ini hanyalah umpan yang sengaja dibiarkan untuk dicuri olehnya. Ayah Aruna telah menukarnya jauh sebelum ia meninggal dunia. "Ini tidak mungkin, aku sendiri yang mengambilnya dari lemari besi ayah," jerit Riko. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari arah pintu. Aruna berdiri di sana bersama dua orang pengacara dan seorang kurator hukum. Wajahnya tampak bercahaya, jauh dari kesan wanita tertindas yang diusir beberapa hari lalu. "Itu karena ayah tahu kamu akan mencurinya, Mas," ucap Aruna dingin. "Pria di depanmu ini bukan maklar tanah. Dia adalah asisten hukum keluarga kami. Kami sengaja memberimu kesempatan untuk melakukan satu lagi tindak pidana. Upaya penjualan aset dalam status sengketa dengan dokumen palsu. Semua pembicaraanmu tadi sudah terekam sempurna." Riko ambruk ke lantai. Lututnya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. Di saat yang sama, Nyonya Fatma masuk ke ruangan dengan wajah pucat pasi, memegang surat pemberitahuan dari pengadilan bahwa pabrik mereka di Belawan telah resmi disegel karena pelanggaran hak guna lahan. "Permainan sudah selesai, Riko." Aruna melangkah maju, mengambil kembali sertifikat replika itu dari meja. "Hari ini, kalian tidak hanya kehilangan rumah ini, tapi kalian juga kehilangan hak atas nama Dirgantara di seluruh Sumatera Utara. Kami sudah membeli semua utang piutang perusahaanmu. Secara teknis, kalian sekarang adalah budak dari perusahaan yang kalian coba hancurkan." Riko menatap Aruna dengan tatapan kosong, menyadari bahwa jebakan yang ia buat untuk istri dan mertuanya sebenarnya adalah liang kubur yang ia gali untuk dirinya sendiri. Semua kemewahan yang ia pamerkan selama ini hanyalah fata morgana di bawah bayang-bayang kekuasaan keluarga Sabam yang sebenarnya. Pagi itu, kawasan sekitar Jalan Imam Bonjol, Medan, tampak lebih sibuk dari biasanya. Di depan sebuah gedung perkantoran mewah yang menjadi markas notaris paling berpengaruh di Sumatera Utara, puluhan wartawan dari berbagai media lokal sudah berkumpul. Kabar tentang jatuhnya dinasti Dirgantara dan kembalinya keluarga Sabam telah menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di padang rumput. Nama Sabam, yang selama ini hanya menjadi legenda di kalangan pengusaha tua, kini kembali mencuat dengan kekuatan yang menggetarkan bursa bisnis tanah Delhi. Riko dan Nyonya Fatma tiba dengan langkah gontai. Tidak ada lagi mobil mewah yang mengantar mereka. Mereka datang dengan taksi konvensional, menghindari tatapan sinis orang-orang yang mengenali mereka. Pakaian mereka masih tampak mahal, namun aura keangkuhan yang biasanya memancar kini telah padam, digantikan oleh gurat keputusasaan yang mendalam. Di dalam ruang pertemuan yang berdinding kayu gelap, Aruna dan Ibu Rahayu sudah menunggu. Mereka duduk di satu sisi meja jati besar, didampingi oleh tim hukum yang mengenakan setelan hitam formal. Ibu Rahayu tampak begitu agung dengan kerudung sutra tipis dan kebaya brokat yang sangat halus. Di depannya, tertumpuk dokumen-dokumen yang akan menjadi penentu nasib akhir keluarga Dirgantara. "Silakan duduk, Saudara Riko, Nyonya Fatma," ucap sang notaris senior dengan suara datar. "Pertemuan hari ini adalah untuk melakukan eksekusi atas pengalihan aset secara menyeluruh sebagai konsekuensi dari kegagalan pembayaran utang dan pembuktian pemalsuan dokumen yang telah diverifikasi oleh laboratorium forensik kepolisian." Nyonya Fatma mencoba membuka mulut, hendak melakukan pembelaan terakhir, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat Ibu Rahayu menatapnya dengan pandangan yang tak tergoyahkan. "Sebelum kita menandatangani surat-surat ini," Aruna memotong pembicaraan. Suaranya tenang namun bergema di ruangan yang sunyi itu. "Aku ingin suamiku,
Maksudku, mantan suamiku, melihat sesuatu. Aruna menggeser sebuah map transparan ke arah Riko. Di dalamnya terdapat laporan keuangan terperinci mengenai pabrik lapas sawit keluarga Dirgantara selama 5 tahun terakhir. Riko mengerutkan kening. Tidak mengerti mengapa dokumen itu ditunjukkan sekarang. Kamu pikir kamu sangat hebat dalam berbisnis, Riko. Aruna tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kini terasa sangat menyakitkan bagi Riko. Padahal, selama ini semua keuntungan yang kamu banggakan itu adalah hasil subsidi silang dari perusahaan-perusahaan milik ayahku. Ayah sengaja membuat bisnismu tampak menguntungkan agar kamu merasa aman dalam keserakahanmu. Dia ingin melihat seberapa jauh kamu akan mengkhianati keluargaku saat kamu merasa sudah berada di puncak. Riko gemetar saat membaca lembaran berikutnya. Jadi, semua kontrak besar yang aku dapatkan selama ini, semua itu adalah umpan, sambung Ibu Rahayu. Setiap kontrak yang kau tanda tangani memiliki klausul pengalihan hak jika terjadi pelanggaran etik berat. Dan mengusir pemilik asli rumah peninggalan pemberi modalmu di depan publik, Fatma, adalah pelanggaran etik terbesar yang pernah kalian lakukan. Kalian bukan hanya mencuri, kalian mencoba mempermalukan darah daging dari orang yang telah menghidupi kalian. Notaris itu kemudian menyodorkan beberapa berkas perjanjian perdamaian di bawah tangan. Jika Riko dan ibunya menandatangani dokumen itu, mereka tidak akan dipenjara, namun mereka harus menyerahkan seluruh aset pribadi, rumah, kendaraan, dan saham perusahaan tanpa sisa. Mereka akan keluar dari gedung ini dengan tangan kosong, persis seperti apa yang mereka coba lakukan pada Aruna dan ibunya beberapa hari lalu. Tanda tangani, Riko. Bisik Nyonya Fatma dengan air mata yang mulai merusak riasan tebalnya. Kita tidak punya pilihan. Jika ini sampai ke pengadilan pidana, kita akan membusuk di penjara Tanjung Gusta. Dengan tangan yang sangat bergetar, Riko memegang pulpen mahal milik notaris itu. Ia menatap Aruna, berharap menemukan sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata wanita yang pernah menjadi istrinya. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan yang dingin. Aruna tidak lagi melihatnya sebagai seorang pria, melainkan sebagai sebuah kesalahan masa lalu yang sedang dihapuskan. Goresan tanda tangan itu mengakhiri segalanya. Kekuasaan, kemewahan, dan nama besar Dirgantara runtuh dalam hitungan detik di atas kertas bermaterai. Setelah prosesi itu selesai, Aruna berdiri dan mengambil tasnya. Satu hal lagi, Mas. Aruna berhenti di depan pintu, menoleh sejenak ke arah Riko yang masih menunduk lesu. Rumah di Polonia itu tidak akan pernah dijual atau dihancurkan. Rumah itu akan dijadikan museum kecil untuk mengenang perjuangan ayah, dan sebuah pengingat bagi siapapun di kota ini bahwa keserakahan hanya akan berakhir di lantai yang licin. Kamu dan ibumu dilarang mendekat dalam radius 1 kilometer dari sana selamanya. Mereka meninggalkan ruangan itu, melewati kerumunan wartawan tanpa sepatah kata pun. Di luar, matahari Medan bersinar terik, seolah-olah sedang merayakan kembalinya keadilan. Aruna menghirup udara dalam-dalam, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat sepenuhnya. Namun, ia tahu, ada satu penutup yang harus ia lakukan untuk benar-benar menutup buku lama ini. Pagi itu, suasana di kediaman Polonia kembali tenang, namun dengan aura yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kebisingan musik pesta yang dangkal atau aroma kesombongan yang menyesakkan. Gerbang tinggi yang sempat menjadi saksi bisu pengusiran keji itu kini berdiri kokoh dengan ket baru yang bersih. Beberapa petugas taman sedang merapikan bunga-bunga anggrek kegemaran almarhum Ayah Sabam di halaman depan. Segel kepolisian telah dilepas, digantikan dengan sebuah papan kecil berbahan kuningan di samping pintu utama. Gria Sabam Mandiri, Pusat Pendidikan dan Budaya. Aruna berdiri di balkon lantai 2, tempat yang dulu sering digunakan ayahnya untuk memandang cakrawala kota Medan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan celana kain hitam, tampak jauh lebih dewasa dan berwibawa. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama, foto dirinya, ayahnya, dan ibunya saat ia masih kecil, berpose tepat di bawah pohon mahoni besar di halaman rumah itu. Ibu Rahayu melangkah mendekat, membawakan secangkir teh hangat untuk putrinya. "Apa yang sedang kau pikirkan, Nak?" tanya Ibu Rahayu lembut.
Aku hanya berpikir betapa cepatnya roda berputar, Bu. Jawab Aruna sambil menatap ke arah gerbang. Hanya dalam hitungan hari, tempat ini kembali menjadi milik kita, dan orang-orang yang mencoba merampasnya kini harus berjuang hanya untuk sekadar makan siang. Kabar terakhir yang mereka dengar, Riko dan Nyonya Fatma kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran daerah Belawan, tidak jauh dari pabrik yang dulu mereka klaim sebagai milik mereka. Riko dikabarkan mencoba mencari pekerjaan di pelabuhan, namun namanya sudah terlanjur tercoreng di seluruh Sumatera Utara. Tidak ada pengusaha yang berani mempekerjakan pria yang telah mengkhianati keluarga besarnya sendiri demi harta. Nyonya Fatma pun harus menjual sisa perhiasan palsunya hanya untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Itu bukan karena kita jahat, Aruna. Ibu Rahayu menyentuh pundak anaknya. Itu adalah hukum alam. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Ayahmu tidak pernah mengajarkan kita untuk mendendam, tapi dia mengajarkan kita untuk menjaga amanah. Rumah ini adalah amanah, dan kita hanya menjalankan tugas untuk menjaganya tetap suci dari tangan-tangan serakah. Sore itu, sebuah acara syukuran sederhana diadakan di rumah tersebut. Bukan mengundang para sosialita bermuka dua, Aruna dan ibunya justru mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan yang selama ini dibantu secara rahasia oleh yayasan ayah mereka. Doa-doa tulus mengalir di ruang tamu yang dulu pernah dipenuhi tawa sinis Riko. Suasana terasa begitu damai, seolah-olah arwah ayah Sabam kini bisa beristirahat dengan tenang melihat rumahnya kembali menjadi tempat yang penuh keberkahan. Setelah para tamu pulang, Aruna berjalan menuju taman belakang. Di sana, di bawah pohon mahoni, ia melihat ibunya sedang duduk di kursi kayu panjang sambil menatap langit yang mulai jingga. Aruna menyadari bahwa kekuatan sejati ibunya bukan terletak pada dokumen hukum atau harta yang melimpah, melainkan pada kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi badai. Bu, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Aruna sambil duduk di samping ibunya. Ibu Rahayu tersenyum. Kali ini senyumnya sangat tulus dan penuh kehangatan, tanpa rahasia yang tersembunyi lagi. Langkah selanjutnya adalah hidup dengan tenang. Aruna, kelola yayasan ayahmu dengan baik. Pastikan tidak ada lagi orang-orang seperti Riko yang bisa memanfaatkan kebaikan orang lain. Jadilah wanita yang kuat, tapi jangan biarkan hatimu membatu karena pengkhianatan masa lalu. Aruna mengangguk mantap. Ia merasa seolah-olah ia baru saja lahir kembali. Pengalaman pahit di depan semua orang saat ia diusir tempo hari telah membentuknya menjadi pribadi yang tidak bisa lagi diremehkan. Ia bukan lagi sekadar istri yang penurut, melainkan pewaris sah dari semangat dan integritas ayahnya. Saat matahari benar-benar tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota Medan, Aruna menatap ke arah pintu masuk. Ia teringat kembali kata-kata Riko yang penuh kesombongan. Kalian takkan bisa melawan. Aruna tersenyum kecil dalam hati. Benar, mereka memang tidak perlu melawan dengan cara yang rendah. Mereka melawan dengan waktu, dengan kebenaran, dan dengan senyum tipis seorang ibu yang menyimpan kejutan besar bagi dunia. Perang telah usai, dan di tanah Delhi ini, kehormatan keluarga Sabam kembali berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh keserakahan manusia manapun. Manusia manapun. Manusia manapun. Manusia manapun.